Hai guys, kembali lagi bersama Aniver ID Channel. Di hadapan kepungan monster raksasa yang melolong mengerikan, Milim dilingkupi oleh keputusasaan yang mendalam. Ketika ia mencoba mengumpulkan keberaniannya, bola cahaya kekuatan di tangannya justru padam seketika dan menghilang bagai asap. Menatap makhluk mengerikan di depannya dengan tubuh yang gemetar, perlahan mental Milim runtuh sepenuhnya. Dalam ketakutan yang amat sangat, ia berteriak histeris, mengakui bahwa dirinya tidak akan pernah sanggup melakukan hal tersebut. Di tengah situasi yang menegangkan, Rimuru tiba-tiba datang dari langit dengan sayap naga yang mengepak lebar, langsung menyerukan nama Milim Nafa untuk memanggil sahabatnya itu. Milim terkejut sekaligus lega melihat kehadiran sang Demon Lord, lalu membalas memanggil nama Rimuru dengan penuh harapan. Rimuru pun mendarat dengan senyum hangat yang menenangkan, menatap Milim sembari meminta maaf karena telah membuat mereka menunggu terlalu lama. Dengan penuh keyakinan, Rimuru pun menenangkan situasi dan berjanji bahwa mulai saat ini semua pasti akan baik-baik saja di bawah perlindungannya. Velda Nafa, sang naga asli yang telah memberikan sebagian besar kekuatannya kepada putri kecilnya, Milim Nafa, memadatkan sisa kekuatannya untuk menciptakan seekor naga mini sebagai wujud ganda dirinya. Meskipun tumbuh besar tanpa sempat mengenal kedua orang tuanya, Milim tidak pernah merasa kesepian, karena naga kecil kiriman ayahnya tersebut selalu setia menemani di sisinya. Mereka menjalani hari-hari bersama, makan dan tidur layaknya saudara kandung yang tak terpisahkan. Bagi Milim, kebersamaan dan hari-hari penuh kedamaian yang dilaluinya bersama sang naga kecil terasa begitu indah, seolah-olah kebahagiaan itu akan bertahan untuk selamanya. Namun, kedamaian yang dirasakan Milim Nafa mendadak menemui ujungnya secara tiba-tiba. Sebuah kerajaan sihir yang luas dan megah berambisi jahat untuk merebut sang putri naga demi kepentingan mereka sendiri. Dalam konflik kejam dari upaya perebutan paksa tersebut, sebuah tragedi memilukan tak terelakkan pun terjadi. Naga mini kesayangannya yang selalu setia menemani Milim harus kehilangan nyawanya. Milim Nafa, sang putri naga, dirundung kesedihan yang teramat mendalam saat ia meratapi kehilangan naga kecil kesayangannya yang kini telah tiada. Namun, kedukaan yang menyesakkan dada itu tidak bertahan lama. Bagaikan kilat yang menyambar dengan cepat dan menghancurkan, rasa kehilangan tersebut seketika berubah menjadi sebuah kemarahan yang luar biasa besar di dalam dirinya. Kekuatan luar biasa yang diwariskan oleh ayahnya, Velda Nafa, bangkit dalam diri Milim Nafa dengan kedahsyatan yang menakjubkan. Diselimuti murka, ia menggunakan kekuatan tersebut untuk membantai para pembunuh bayaran kerajaan yang telah merenggut naga kecilnya. Tidak berhenti di situ, amarahnya yang tak terkendali turut menghancurkan seluruh wilayah kerajaan tersebut hingga rata dengan tanah tanpa menyisakan apapun. Namun, meski seluruh negeri telah musnah menjadi abu, kobaran api kemarahan di dalam hati sang putri naga tetap tidak kunjung mereda. Hanya melalui campur tangan langsung dari Raja Iblis Sky Crimson dan Ratu Roh Ramiris, Milim Nafa akhirnya berhasil ditenangkan hingga ia dapat mendapatkan kembali kesadaran serta akal sehatnya. Namun, pada saat amarah sang putri naga berhasil mereda, kerajaan sihir yang menjadi sasaran kemurkaannya telah hancur lebur hingga tidak dapat dikenali lagi. Kejayaan serta kemegahan luar biasa yang pernah dimiliki oleh kerajaan tersebut kini telah sirna sepenuhnya tanpa sisa, meninggalkan puing-puing kehancuran yang hanya menjadi bagian kelam dari masa lalu. Walaupun ia sama sekali tidak menginginkannya, pengorbanan ribuan nyawa dari pembantaian yang dilakukannya telah membangkitkan kekuatan baru dan menobatkan Milim Nafa sebagai seorang Raja Iblis. Namun, keajaiban tidak berhenti di situ saja. Naga kecil kesayangannya ternyata turut berevolusi mengikuti sang majikan, berubah wujud menjadi lebih besar meskipun ia telah mati. Sang putri naga pun sempat bersukacita saat melihat naga tersebut perlahan berusaha untuk bangkit berdiri kembali. Namun, keajaiban itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Naga kecil milik Milim Nafa yang jiwanya telah direnggut oleh kematian, kini bangkit kembali sebagai sesosok makhluk mengerikan tanpa kehendak sendiri, berubah wujud menjadi naga kekacauan.
Apakah ia ingin membalas dendam atas kematiannya? Apakah ia murka melihat kesedihan yang melanda Milim? Ataukah kemarahannya sama sekali tidak memiliki hubungan dengan semua itu? Apapun alasannya, naga kekacauan tersebut mulai melakukan aksi penghancuran besar-besaran yang tak terkendali. Kemurkaan mengerikan dari naga kekacauan tersebut terasa sama persis dengan luapan amarah yang dirasakan sang putri saat kehilangan teman hidupnya. Di tengah kepanikan hebat dari kerumunan orang-orang yang berlarian berhamburan untuk menyelamatkan diri, hanya sang putri naga, Milim Nafa, yang benar-benar memahami arti dari kehancuran ini. Kini, sang putri harus menerima kenyataan pahit dan menyadari sepenuhnya bahwa jiwa teman lamanya yang sangat berharga itu kini telah sirna dan tidak akan pernah kembali lagi. Rimuru terdiam saat merenungkan kisah tragis tentang bagaimana sang putri naga, Milim Nafa, mencampakkan temannya sendiri dengan tangannya sendiri. Tragedi memilukan tersebut nyatanya menjadi langkah awal sekaligus prestasi pertama dari sekian banyak pencapaian luar biasa yang kelak akan diukir oleh sang Raja Iblis yang baru saja dinobatkan tersebut. Berdiri di hadapan naga raksasa yang menjadi bagian penting dari hidupnya, Milim Nafa membawa ingatan kembali ke masa lampau yang jauh. Ini adalah sebuah kisah yang diwariskan secara turun-temurun di tanah Talion, sebuah legenda kuno yang berakar sejak zaman dahulu kala di waktu ketika dunia ini masih sangat muda. Lembaran sejarah purba ini menjadi saksi bisu dari awal mula takdir besar yang kelak akan menentukan siapakah sosok yang akan tertawa paling akhir dalam panggung dunia. Kisah berlanjut tentang sosok naga kekacauan yang menurut penuturan Veldora dahulunya dikenal sebagai naga roh. Ketika naga tersebut menemui ajalnya, unsur-unsur kekuatannya tersebar luas ke segala penjuru dunia. Hingga dari sisa-sisa kekuatan sihir monster itu, mulailah terlahir spesies baru yang dikenal sebagai naga kecil. Dengan kata lain, naga purba tersebut merupakan awal mula dari seluruh spesies naga yang ada saat ini. Di hadapan Rimuru, Milim Nafa dengan raut wajah penuh kesedihan akhirnya mengakui kebenaran pahit bahwa makhluk raksasa legendaris itu sebenarnya adalah teman baiknya sendiri. Sembari menatap sosok naga raksasa yang bergemuruh di hadapan mereka, Rimuru mengakui betapa besarnya teman lama rekannya tersebut. Milim Nafa membenarkan hal itu dengan nada sendu, menceritakan bahwa makhluk tersebut tidak pernah berhenti tumbuh dan terus menyerap seluruh energi sihir di sekelilingnya hingga kini mustahil baginya untuk menyegelnya kembali. Rimuru memperingatkan bahwa jika naga itu dibiarkan begitu saja, kerusakan masif yang tak terkendali pasti akan terjadi. Namun, dengan kepalan tangan yang bergetar dan ekspresi penuh kepedihan, Milim menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah sanggup untuk membunuh teman masa kecilnya yang sangat berharga itu. Rimuru menyadari bahwa Milim sebenarnya mampu mengalahkan naga itu jika ia mau. Namun, ia tidak ingin memaksanya dan yakin pasti ada jalan lain. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya misterius muncul sekilas, memicu rasa ingin tahu Rimuru. Saat ia menanyakan hal tersebut kepada Rafael, asisten pintarnya itu menjelaskan bahwa kilatan tersebut kemungkinan besar adalah jiwa dari sang naga roh. Penjelasan ini langsung menyadarkan Rimuru akan sebuah fakta krusial. Jika jiwa naga tersebut telah meninggalkan tubuhnya saat ia mati, maka itulah alasan utama mengapa makhluk tersebut kini bangkit kembali menjadi naga kekacauan yang mengamuk tanpa memiliki kesadaran sama sekali. Rafael menjelaskan kepada Rimuru bahwa penjelasan sebelumnya barulah asumsi awal berdasarkan dongeng yang diceritakan oleh subjek Eren. Namun, setelah menganalisis sampel aslinya, Rafael memastikan bahwa jiwa dan tubuh astral dari sang naga memang benar-benar ada. Sayangnya, tubuh astral tersebut kini telah terkontaminasi oleh kebencian mendalam dan sebagian besar telah hancur terkoyak. Saat Rimuru menanyakan apakah kontaminasi itulah yang mengubah naga tersebut menjadi seperti sekarang, Rafael memberikan jawaban afirmatif. Mengetahui fakta tersebut, Rimuru tersenyum lega karena menyadari bahwa jiwa berharga milik sahabat Milim itu rupanya masih belum sepenuhnya kehilangan cahaya kehidupannya. Milim merasa ragu dan bertanya kepada Rimuru
Apakah dia benar-benar ingin dirinya melepaskan jurus Drago Buster pada naga tersebut? Milim khawatir karena serangan lemah tidak akan mampu menembus pertahanannya. Namun jika ia bertindak terlalu jauh, ia justru akan meledakkan dan menghancurkan sahabat lamanya itu. Rimuru dengan tenang mengingatkan Milim bahwa ia sebenarnya sudah belajar cara menahan diri dan mengendalikan kekuatannya. Rimuru menjelaskan bahwa rencana ini serupa dengan saat mereka mengatasi Charybdis dahulu. Milim hanya perlu menghindari inti dari naga kekacauan tersebut dan melepaskan kekuatan sihir sebanyak mungkin untuk melumpuhkannya. Rimuru menyemangati Milim dengan mengingatkan bahwa sahabat naganya telah berjuang sekuat tenaga demi dirinya, dan kini giliran Milim untuk menunjukkan kemampuannya yang sesungguhnya. Sang naga kekacauan hanya terdiam membisu dalam keheningan yang mencekam. Perkataan tulus dari Rimuru itu seketika meruntuhkan keraguan di hati Milim. Dengan tatapan mata yang kini penuh tekad dan tangan yang mendekap dadanya, sang Demon Lord akhirnya memantapkan hati. Milim pun mengangguk setuju dan menyatakan bahwa ia sepenuhnya percaya pada rencana Rimuru untuk menyelamatkan sahabat lamanya tersebut. Rimuru mengiyakan dengan mantap sebelum mengepakkan sayapnya untuk bersiap mengambil tindakan. Namun, di dalam lubuk hatinya, Rimuru memikul beban yang teramat berat karena rencana ini memiliki pertaruhan yang sangat tinggi. Ia menyadari sepenuhnya bahwa jika dirinya sampai mengacaukan rencana ini setelah memberi harapan besar kepada Milim, sahabatnya itu pasti akan terjatuh ke dalam jurang keputusasaan yang mendalam. Begitu mendarat, Rimuru menatap ke depan dengan penuh keseriusan. Meski memikul tanggung jawab yang begitu besar, ia meyakini bahwa tidak ada pilihan atau cara lain lagi yang bisa ditempuh saat ini demi menyelamatkan jiwa sang naga. Rimuru dengan penuh keyakinan memberikan aba-aba, menyerukan bahwa kini giliran Raphael untuk bertindak. Di dalam kesadarannya, sang asisten mutlak Raphael segera menyahut patuh, menegaskan bahwa ia mengerti dan siap melaksanakan perintah tuannya. Sementara itu, Milim mengulurkan tangannya yang memancarkan energi magis ke depan, bersiap melepaskan kekuatannya yang luar biasa demi menyelamatkan sahabat lamanya. Dengan tatapan penuh tekad, Milim berbisik lembut, menyapa sang naga dan berdoa agar cahaya bintang menyinari matanya. Milim mengerahkan seluruh kekuatannya dan meneriakkan Drago Buster saat meluncurkan tembakan laser energi raksasa. Namun, naga kekacauan terbukti sangat tangguh. Makhluk itu mampu menghadang gempuran telak Drago Buster dengan mengaktifkan banner pelindung yang sangat kuat hingga menimbulkan guncangan yang hebat. Melihat kesungguhan sahabatnya, Rimuru bergumam kagum bahwa Milim benar-benar serius seperti biasanya dalam pertarungan ini. Sembari memantapkan tekadnya, Rimuru segera bersiap dan menegaskan bahwa kini tiba saatnya bagi dirinya untuk ikut serta langsung ke dalam pertempuran tersebut. Rimuru berdiri dengan mata terpejam, mempertahankan ketenangannya di tengah kepungan pusaran energi gelap yang terus bergemuruh di sekelilingnya. Namun, di antara jalinan distorsi hitam yang pekat tersebut, tiba-tiba muncul sebuah kilatan cahaya kecil yang memancar dengan tajam. Kehadiran secercah cahaya misterius yang tak terduga ini seketika memicu tanda tanya dan keterkejutan yang spontan dalam keheningan tersebut. Rimuru yang segera mengenali inti yang terkontaminasi tersebut, menyadari bahwa objek itu diselimuti oleh energi gelap yang jahat akibat pengaruh kemampuan average milik Maribel yang menginfeksinya. Tanpa kekuatan jahat tersebut, memurnikan kontaminasinya tentu akan sangat mudah bagi Rimuru. Tetapi tiba-tiba saja, energi hitam pekat itu lenyap tanpa bekas. Di saat kebingungan melanda, suara sistem sial segera memberikan laporan bahwa subjek Yuki Kagurazaka telah berhasil mengalahkan subjek Maribel Rosso. Mendengar kabar tersebut, Rimuru pun tersenyum puas karena segalanya menjadi tepat pada waktunya. Rimuru meminta Milim untuk sedikit meningkatkan kekuatan serangannya demi menuntaskan situasi tersebut. Meskipun Milim sempat merasa ragu dan khawatir akan dampaknya, Rimuru segera menenangkannya dengan menjelaskan bahwa ia telah berhasil mengamankan inti naga tersebut. Terkejut sekaligus lega mendengar keberhasilan Rimuru, keraguan Milim pun langsung sirna. Dengan penuh keyakinan, Milim menyuruh Rimuru untuk bersiap-siap saat ia mulai mengumpulkan kekuatannya yang dahsyat, memicu gemuruh hebat yang menggetarkan tanah di sekitar mereka.
Milim segera melepaskan serangan dahsyatnya Dragon Nova dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Menyaksikan hal itu, Rimuru tertegun dalam hati, tidak menyangka bahwa Milim mampu meningkatkan kekuatannya hingga taraf sehebat itu atas permintaannya. Namun, kepanikan segera datang saat Milim berlari menghampiri Rimuru untuk menyampaikan berita buruk bahwa targetnya akan segera meledak. Akibat hantaman dahsyat Milim dan penghalang naga, energi yang sangat mampat tersebut kini terkunci tanpa jalan keluar, sehingga dipastikan akan memicu ledakan besar. Di tengah situasi kritis ini, Rimuru tetap tenang dan dengan penuh percaya diri menenangkan Milim bahwa ia pasti akan menemukan jalan keluarnya. Tanpa membuang waktu dalam situasi kritis tersebut, Rimuru segera mengambil tindakan tegas untuk meredam ancaman ledakan besar. Dengan tatapan penuh keyakinan dan tangan terulur ke depan, ia menyerukan perintah mutlak, "Lahaplah Beelzebub," mengaktifkan kemampuan pamungkasnya untuk menyerap seluruh energi dahsyat yang meluap-luap tersebut. Di bawah pengawasan Milim yang melayang di kejauhan, kekuatan pemangsa milik Rimuru langsung bekerja dengan hebat, menarik pusaran energi raksasa yang mengancam itu ke dalam dirinya, guna menetralisir bahaya sepenuhnya sebelum terlambat. Setelah meredam ledakan dahsyat tersebut, Rimuru perlahan turun kembali ke tanah. Milim segera berlari menghampirinya dengan raut wajah cemas sekaligus lega, lalu bertanya apakah semua bahaya ini sudah benar-benar berakhir. Sambil menggenggam erat bola inti naga di tangannya, Rimuru tersenyum tenang dan menjawab bahwa perjuangan mereka masih belum selesai. Ia mengingatkan Milim bahwa mereka kini harus segera melakukan tindakan penyelamatan untuk memulihkan teman berharga Milim tersebut. Saat Rimuru kebingungan melihat benda tersebut, Milim langsung terkejut dan menyadari bahwa itu adalah Pseudo Soul, jiwa tiruan yang membutuhkan inti utama untuk mewujudkan fisik avatar. Rimuru mengonfirmasi bahwa jiwa naga kekacauan memang ada di sana, tetapi ia membawa kabar buruk karena tidak merasakan reaksi apapun dari jiwa tersebut. Rimuru menjelaskan bahwa semua ini sia-sia kecuali mereka memiliki inti utama sebagai wadah penampungnya. Berusaha mencari solusi lain, Rimuru bertanya, apakah naga itu memiliki nama? Tetapi Milim menjawab dengan panik bahwa temannya tidak memiliki nama. Hal ini membuat Rimuru cemas karena tanpa nama, mereka akan kesulitan untuk memanggil jiwa naga itu kembali. Mendengar kebingungan Rimuru, Milim tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru dengan penuh keyakinan bahwa nama makhluk tersebut adalah Gaia, nama yang sangat ingin ia berikan suatu hari nanti. Mengetahui bahwa sang naga ternyata memiliki nama, Rimuru segera bertindak dengan menggenggam jiwa tiruan tersebut. Ia membisikkan nama Gaia dan membujuknya untuk segera membuka mata sebelum temannya Milim mulai menangis. Upaya tersebut membuahkan hasil yang instan. Jiwa di tangan Rimuru mulai memancarkan kilauan cahaya yang terang benderang, memberikan harapan baru di hadapan Milim yang tengah menahan tangis harunya di belakang. Rimuru dengan lega mengumumkan keberhasilannya kepada Milim, memperlihatkan Gaia yang kini telah memiliki wadah baru yang ia ciptakan dari inti utama. Meski saat ini, Gaia masih berwujud sebutir telur bercorak dan membutuhkan waktu untuk kembali seperti semula, Milim sangat bersyukur mendengarnya. Sambil meneteskan air mata haru, Milim menerima telur itu dengan gemetar. Keajaiban pun terasa nyata saat terdengar denyut jantung kehidupan yang berdetak pelan dari dalam telur tersebut. Dengan penuh kebahagiaan dan senyum lega, Milim mendekap erat telur Gaia, merasa sangat bersyukur karena teman berharganya telah kembali ke pelukannya. Dengan penuh rasa sukacita, Milim langsung mendekap Rimuru dengan erat seraya berulang kali mengucapkan terima kasih yang mendalam. Sambil tersenyum sangat bahagia dan mendekap telur Gaia, Milim merasa keputusannya untuk mempercayakan segalanya pada Rimuru telah membuahkan hasil yang sempurna. Melihat senyuman tulus di wajah sahabatnya itu, Rimuru merasa semua usahanya menjadi sangat setimpal. Sebuah perasaan yang juga dibenarkan secara singkat oleh Raphael. Merasa urusan mereka di sana telah selesai, Rimuru mengajak Milim untuk segera pulang karena Sion dan yang lainnya pasti sedang khawatir. Dengan penuh semangat, Milim menyetujuinya karena ia sudah tidak sabar ingin memamerkan apa yang telah mereka lakukan kepada semua orang yang hanya ditanggapi Rimuru dengan helaan nafas pasrah.
Beberapa hari kemudian di sebuah ruangan, Kagali bergumam bahwa apa yang terjadi sungguh merupakan sebuah tanda kegilaan. Mendengar hal itu, Yuki yang sedang bersantai membaca buku menoleh dan bertanya, apakah yang dimaksud Kagali adalah Rimuru. Kagali kemudian mengingatkan bahwa mengambil skill milik orang lain bukanlah perkara yang mudah. Namun, Yuki dengan tenang menanggapi bahwa meski hal itu sulit, kali ini skill average tampaknya lebih memilih dirinya. Sambil tersenyum, Yuki mengakui bahwa dirinya memang masih kalah jika dibandingkan dengan Rimuru. Mendengar respons tersebut, Kagali dengan canggung segera mengklarifikasi bahwa sosok gila yang ia maksud sebenarnya bukanlah Rimuru, melainkan sang bos sendiri, yaitu Yuki. Sambil menepuk berkas di atas mejanya, Yuki dengan penuh keyakinan merencanakan siasat untuk melimpahkan seluruh konsekuensi negatif dari permasalahan yang ada kepada Maribel. Sembari menopang dagu dengan senyuman puas yang menghiasi wajahnya, ia pun merasa sangat lega karena kini namanya telah dinyatakan sepenuhnya bersih dari segala kecurigaan. Kagali terkejut setengah mati dan mempertanyakan kewarasan Yuki saat mendengar rencana tentang mengandalkan bantuan dari Dewa Luminous demi melindungi negara-negara barat. Namun, Yuki dengan tenang menjelaskan bahwa Maribel tidak akan gegabah bertindak tanpa memperhitungkan potensi kerusakan serta menimbang keuntungan dan kerugiannya. Yuki menambahkan bahwa Maribel sangat yakin wilayah tersebut mampu bangkit kembali dengan baik, bahkan setelah diterjang amukan Milim dan naga badai Veldora. Penjelasan dingin dari Yuki itu seketika membuat Kagali terdiam 1000 bahasa dalam keterkejutan. Yuki memaparkan konspirasi besar kepada Kagali dengan menjelaskan bahwa Raja Iblis Valentine yang memimpin para vampir memang telah tewas. Namun, ia menekankan kejanggalan tentang keberadaan Raja Iblis Valentine yang masih terdaftar di Octagram, karena sosok yang dikalahkan Laplace sebelumnya hanyalah seorang pengganti. Dengan tatapan penuh arti, Yuki kemudian mempertanyakan identitas asli dari pemimpin agung ajaran Luminism, sang penguasa sesungguhnya yang menggunakan basis agama yang kuat sebagai benteng pertahanannya. Kagali akhirnya menyadari kenyataan mengejutkan bahwa Luminous Valentine adalah sang dewa sekaligus Raja Iblis itu sendiri. Sebuah konfirmasi yang langsung diiyakan dengan tenang oleh Yuki. Yuki kemudian menambahkan hal yang lebih mencurigakan, di mana Antek Maribel kedapatan mampu merapalkan sihir suci, membuktikan adanya koneksi kuat antara keluarga Rosso atau setidaknya Grenville Rosso dengan Dewa Luminous. Merasa ngeri dengan konspirasi tersebut, Kagali menanyakan rencana Yuki selanjutnya dan menyetujui bahwa untuk sementara waktu mereka harus menjaga jarak dari Rosso. Yuki pun mengamini hal tersebut dan mengungkapkan rencananya untuk segera memindahkan basis operasinya sedikit ke arah timur. Dengan senyuman lebar penuh keyakinan, Yuki menegaskan kembali ambisi besarnya bahwa ia tentu saja akan menjadi penguasa di dunia ini. Kagali menanggapi perkataan tersebut sembari tersenyum tenang, membenarkan ucapan Yuki dan menambahkan bahwa mendiang Clayman pasti akan merasa sangat senang mendengarnya jika ia masih di sana. Mendengar hal itu, Yuki menyahut dengan penuh semangat bahwa setelah dunia ini sepenuhnya jatuh ke tangannya, mereka semua akhirnya akan bisa menikmati hidup dan bersenang-senang bersama. Rimuru merenungkan laporan dari Yuki mengenai kehancuran yang ditinggalkan Maribel, di mana tindakan bunuh diri gadis itu ternyata turut meruntuhkan seluruh fondasi reruntuhan demi menarik Rimuru mati bersamanya. Menyadari rumitnya situasi tersebut, Rimuru kemudian berdiskusi dengan Kagali dan memutuskan untuk merestorasi seluruh area reruntuhan. Ia berencana memajang artefak-artefak hasil ekskavasi dan mengubah tempat tersebut menjadi sebuah museum. Bahkan, Rimuru berambisi mengembangkannya sebagai objek wisata masa depan yang terintegrasi dengan jalur kereta sihir Magitrain. Sebuah mimpi besar yang masih memerlukan waktu panjang untuk ia wujudkan. Sambil menatap lembaran dokumen di tangannya, Rimuru merasa lega dan bersyukur karena Yuki kini telah bersih dari segala kecurigaan, membuatnya yakin untuk terus memperkuat aliansi mereka tanpa keraguan. Namun, ketenangannya seketika buyar saat suara partner batinnya Rafael tiba-tiba menyela dengan tegas dan menyatakan hasilnya negatif. Rafael mengonfirmasi bahwa keraguan itu justru kini telah terbukti,
di mana subjek Yuki dipastikan bertindak sepenuhnya atas kemauannya sendiri. Terkejut mendengar kebenaran tersebut, Rimuru langsung menggebrak meja dan memprotes mengapa Rafael tidak mengatakan hal itu sejak awal. Dengan tenang, Rafael menjawab bahwa ia sengaja diam karena menilai motivasi Yuki sangat sederhana dan sangat mudah untuk dimanfaatkan. Rimuru mengenang kembali saat dirinya terpaksa menghabisi Gaie, di mana ia tahu betul bahwa tubuh Gaie yang telah diperkuat secara paksa hanya mampu bertahan selama beberapa menit saja. Kenangan pahit itu menyisakan perasaan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi Rimuru selama hidup di dunia ini. Sambil berdiri menatap keluar jendela, Rimuru kemudian mempertanyakan niat Rafael yang sebenarnya. Ia merasa Rafael sengaja menyembunyikan informasi tersebut karena berasumsi bahwa dirinya tidak akan sanggup untuk membunuh Maribel. Rafael beralasan bahwa tindakan menyembunyikan informasi tersebut diambil karena dinilai sebagai hal yang memang perlu dilakukan. Mendengar hal itu, Rimuru merenung dan merasa bersalah. Ia merasa dirinya sangat payah karena tidak bisa diandalkan hingga membuat Rafael khawatir. Namun, Rafael segera menyanggah hal tersebut dengan menegaskan bahwa asumsi Rimuru tidak benar, sebab ia hanya tidak ingin tuannya merasa cemas. Rimuru kemudian meminta agar di lain waktu, Rafael melaporkan seluruh kebenaran secara terbuka kepadanya. Meskipun sangat bersyukur atas kepedulian partner batinnya, Rimuru menegaskan bahwa menyembunyikan kenyataan tidak akan berhasil, karena ia harus berani menghadapi realitas dan memutuskan segala sesuatunya sendiri. Memahami tekad kuat sang tuan, Rafael pun patuh dan menyatakan akan bertindak sesuai dengan keinginan Rimuru. Rimuru membulatkan tekadnya bahwa apapun yang sedang direncanakan oleh Yuki, ia pasti akan menghancurkan ambisinya. Bersama Rafael di sisinya, Rimuru merasa sangat yakin bisa terus melangkah maju tanpa perlu khawatir melakukan kesalahan lagi. Lalu bertanya lembut untuk memastikan hal tersebut kepada sang partner batinnya. Meski hanya disambut keheningan, di dalam lubuk hatinya, Rimuru merasa bahwa Rafael sedang tersenyum tipis kepadanya. Tak berselang lama, perhatian Rimuru teralih keluar jendela pada sosok-sosok yang kembali berlutut di halaman, dan ia pun menegur apakah ini adalah kedua kalinya mereka datang lagi ke tempat tersebut. Oke guys, cukup sekian spoiler episode 11 Tensura season 4. Untuk episode lengkapnya, kalian bisa tonton setiap 1 minggu sekali. Jangan lupa like dan follow channel ini supaya kamu tidak ketinggalan spoiler episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.